Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitriani, kelas B1, NIM 2406018. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dedi Junaidi, MAG. PowerPoint ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Beberapa kasus yang akan kita bahas. Yang pertama, pernikahan dalam Islam terkait keinginan orang tua serta mimpi istri. Yang kedua, seorang guru agama memiliki sifat cenderung kasar. Yang ketiga, yang saya pahami terkait Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Kasus pertama yaitu seorang pemuda bernama Farhan berencana menikah dalam waktu dekat, akan tetapi dia menghadapi beberapa tantangan, yaitu orang tua yang menginginkan pernikahan mewah, yang kedua calon istri yang merasa khawatir terkait keseimbangan antara kewajiban sebagai istri, dan ambisinya terkait pendidikan, ketiga saran yang diberikan oleh teman Farhan, dan yang keempat nasihat yang diberikan oleh teman baiknya Farhan. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan membangun kehidupan yang penuh ketenangan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Ahrum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda dan ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya dia antaramu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Keputusan yang relevan untuk Farhan dan Aisyah. Farhan dan Aisyah harus bisa mempertimbangkan tantangan dan nilai-nilai yang mereka hadapi, serta keputusan-keputusan penting yang akan mereka putuskan. Yang kedua, solusi yang bijak untuk menghadapi tantangan. Yang pertama, tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan. Nah, di sini Farhan dan Aisyah bisa menjelaskan kepada orang tua bahwa pernikahan yang sederhana tapi penuh berkah lebih penting daripada pesta yang mewah-mewah. Mereka bisa mengajak orang tua untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama, misalnya dengan mengadakan acara keluarga dan fokus pada aspek spiritual. Bagian kedua, kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah menikah. Di sini Farhan perlu mengajak Aisyah berbicara bahwa setelah pernikahan mereka tidak menghalangi Aisyah untuk terus belajar dan berkarir. Islam menganjurkan agar suami istri saling mendukung dalam mencapai cita-cita. Mereka bisa membuat kesepakatan bersama tentang bagaimana membagi waktu antara keluarga, pendidikan, dan pekerjaan mereka. Bagian yang ketiga, saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan. Farhan dan Aisyah bisa menjelaskan kepada teman-temannya bahwa kesiapan menikah tidak hanya dilihat dari segi finansial, tetapi juga dari segi mental dan spiritual. Mereka bisa menunjukkan bahwa mereka sudah siap membangun keluarga yang bahagia. Bagian keempat, Farhan dan Aisyah juga perlu menjalani pernikahan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam menjalani pernikahan sesuai nilai-nilai Islam, Farhan dan Aisyah bisa meminta bimbingan dari tokoh agama, yaitu ustadz, agar mereka bisa berkonsultasi tentang masalah yang mereka hadapi dan meminta nasihat tentang menjalani pernikahan yang baik, yang selalu menjadi pasangan suami istri yang saling menghargai satu sama lain, serta saling mendukung baik dalam hal agama, pendidikan, pekerjaan, maupun keluarga. Mereka harus membangun komunikasi yang baik, seperti selalu terbuka dan jujur, sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan yang terkait, mereka bisa mengikuti kajian atau membaca buku-buku tentang pernikahan dalam Islam untuk memperdalam pengetahuan agama. Menurut saya, Farhan dan Aisyah harus bisa menentukan pernikahan yang sederhana namun bermakna dengan mengutamakan nilai-nilai agama dan aspek spiritual dan kebersamaan. Mereka juga perlu saling berkomitmen dan berpegang teguh untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya pengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi. Sedikit penjelasan, untuk menjadi seorang pendidik yang ideal, Ustadz Hasan perlu menyeimbangkan antara pengetahuan agama dan keterampilan pedagogi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Islam dan strategi yang tepat, beliau dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan membimbing siswa menjadi generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang holistik, Ustadz Hasan perlu bimbingan untuk menjadi
mu'alim, yaitu pengajar, murabbi, yaitu pendidik berakhlak, muzakir, memberi nasihat, dan mursyid, yaitu pembimbing. Prinsip-prinsip utama yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Yang pertama, menjadi teladan. Ustadz Hasan perlu menunjukkan akhlak mulia, sikap toleran, dan kemampuan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kasih sayang dan empati. Ustadz Hasan perlu memahami perasaan murid dan membangun hubungan yang hangat dan penuh kasih sayang. Yang ketiga, kesabaran dan kelembutan. Pendidik Ustadz Hasan perlu menghindari sikap keras dan kasar yang dapat membuat murid takut bertanya atau berdiskusi. Ia perlu memahami bahwa setiap murid memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda. Yang keempat, mengajarkan dengan hikmah, yaitu dengan cara yang bijaksana, mudah dipahami dan menarik. Ustadz Hasan dapat menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk membuat pelajaran lebih menarik dan berkesan. 3. Strategi praktis yang dapat diterapkan Ustadz Hasan. Yang pertama, membangun kedekatan pribadi. Ustadz Hasan dapat meluangkan waktu untuk berbincang dengan murid secara individual, memahami kesulitan dan kebutuhan mereka. Hal ini akan membantu membangun hubungan yang lebih personal dan memperkuat ikatan emosional. Lalu yang kedua, menggunakan humor. Humor yang positif dan islami dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan. Ustadz Hasan dapat menggunakan cerita lucu atau anekdot untuk memperjelas materi pelajaran. Yang ketiga, memberikan apresiasi dan motivasi. Ustadz Hasan perlu memberikan apresiasi atau motivasi kepada murid, baik dalam bentuk pujian, hadiah, atau penghargaan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri dan semangat belajar murid. Kesimpulan, dengan menerapkan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam, Ustadz Hasan dapat menjadi mu'alim, murabbi, muzakir, dan mursyid yang efektif. Strategi dan metode pembelajaran yang kreatif akan membantu membangun hubungan emosional yang positif dengan murid, menciptakan suasana yang kondusif dan membentuk akhlak mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran. Semoga Ustadz Hasan dapat menjadi inspirasi bagi murid-murid yang dapat meraih ilmu dan akhlak yang mulia. Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya bagi umat muslim, tetapi juga mendorong kasih sayang, keadilan, dan perdamaian bagi semua makhluk hidup. Lalu ada ekonomi syariah. Sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini menekankan keadilan, menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maishir atau judi, serta mendorong kegiatan ekonomi yang beretika. Lalu, pernikahan dalam Islam, ibadah yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pernikahan bukan hanya tentang ikatan fisik, tetapi juga spiritual dan emosional. Islam menekankan pentingnya komunikasi, saling menghormati, dan mendukung dalam pernikahan. Sekian dari pemahaman yang saya pahami dari ketiga konsep Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Sekian jawaban dan penjelasan yang saya berikan. Semoga jawaban yang saya berikan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.